Baik, teman-teman, kita mulai ya pembelajaran kuliah kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi, tema pembelajaran kita kali ini adalah strategi branding, promosi, dan perluasan pasar berbasis sustainability. Teman-teman, ada yang pernah dengar istilah sustainability? Bang Pernah ya Nestor, pernah? Kak, Oke, apa arti dari sustainability? berkelanjutan. Oke, ya. Jadi sustainability itu memang kalau secara arti harfiah adalah berkelanjutan. Jadi, nah makanya di sini kita akan membahas strategi branding pemasaran berbasis sustainability. Jadi sebelum lebih jauh, jadi gini, laporan itu ada dua. Yang pertama itu adalah financial report, yang kedua itu adalah non-financial report. Jadi financial report ini adalah ya finansial, laporan keuangan. Jadi kalau di ekonomi itu ada akuntansi ya, itu ada neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, sama laporan arus kas. Jadi ini adalah financial report, menilai apa ya perusahaan dalam bentuk angka. Nah, di sini ada juga namanya sustainability report. Jadi sustainability report itu adalah sebuah laporan berkelanjutan. Jadi apa sih yang dilakukan perusahaan untuk melakukan usahanya? Nah, makanya kalau secara general sustainability report itu ada tiga hal: aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan atau people, profit, planet. Nah, untuk teman-teman UMKM, kita itu, karena kalau sustainability report itu tebal, ada standarnya, jadi kita pakai namanya standar GRI, dan apa ya, lebih susah. Nah, makanya untuk teman-teman, agar menggabungkan efisiensi, kita bikin namanya sustainability company profile. Jadi, tidak hanya report saja, tapi sudah menjelaskan apa sih yang dilakukan untuk teman-teman pelaku UMKM dalam bentuk kegiatan non financial report, tapi nanti dimasukkan dalam bentuk company profile itu. Nah, makanya di sini kita pakai tema strategi branding dan juga pemasaran marketing berbasis sustainability itu. Jadi prinsip marketing atau branding itu memang sebenarnya terkait dengan cerita-cerita unik atau keunggulan dan keunikan yang diangkat dari produk Anda. Jadi ketika kalian punya sebuah produk, ini saya menafsirkan ya bahwa kalian itu sebagai selaku pelaku UMKM. Kalau Bang Nestor kan jelas ya punya buku. Nah, eh, pasti sudah paham tentang produk knowledge dari produk Anda itu. Jadi produk knowledge itu adalah buku itu apa sih itu. Jadi oh iya, Bang Nestor di Kanisius ya. Nah, kalau Kanisius produk knowledge dari buku-buku Kanisius itu buku yang seperti apa sih? Boleh diterangkan nggak, Bang? Saya penerbit Erlangga, Pak. Sorry, Erlangga. Maaf. Salah besar lagi. Gimana Bang? Karena kalau produk knowledge-nya penerbit Erlangga itu seperti apa? Kalau produk knowledge, kita kan bukunya, Pak, mungkin terbitan dari buku SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan di TK. Bahkan untuk buku-buku umum juga kita sudah terbitkan, Pak. Sementara ini untuk buku-buku umum, kita juga menerbitkan buku-buku seperti novel, baru Atlas, lalu untuk buku-buku cerita. Lalu sekarang ini memang kita lagi fokus ke e-book, e-lib atau yang digital, Pak, untuk tahun Oke, ini. berarti sekarang sudah mengarah ke digital ya, agar memang Iya, Pak. menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi itu adalah produk knowledge ya. Nah, untuk menambahkan, jadi di sini saya akan mencoba bertanya dengan tentang apa ya, pertanyaan kunci untuk strategi branding dan juga marketing. Jadi pertanyaan yang pertama, jadi ini, apa yang membuat produk Anda beda dan unggul dari produk serupa milik kompetitor itu? Jadi buku Erlangga itu kenapa sih bisa lebih unggul dibandingkan dari buku-buku dari penerbit yang lain?
Apa Ya, Pak. ini? Jadi yang pertama itu kita punya prindik atau pen digital. Jadi setiap buku itu sekarang sudah Oke, memiliki barcode, Pak, yang bisa diakses Mm-mm. langsung lewat QR ya, quick response. handphone. Jadi memang kita bukan hanya buku bacaan, tapi sudah eh, berbasis digital, Pak. Oke, jadi keunggulannya sudah ada berbasis digital itu. Nah, teman-teman yang lain ada punya contoh, jadi apa sih? Jadi misalnya gini, Mbak Desi atau yang lainnya itu adalah produknya kuliner. Nah, apa sih yang akan membedakan produk kalian dengan produk serupa, eh, ya produk milik kompetitor lah itu. Jadi misalkan kuliner atau apalah yang kalian bisa perbandingkan. Oke, silakan. Ini Nandika mau coba atau Habil? Ada. Oke, baik. Jadi gini, jadi ini adalah pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua itu adalah pelayanan apa yang bisa Anda berikan pada pembeli Anda di luar dari sekedar fungsi produk. Tadi secara nggak sengaja tadi Bang Nestor udah bantu jawab ya bahwa di sana ada apa ya print digitalnya ya sehingga ini bisa dilakukan secara digital itu. Jadi nggak sengaja udah balas dua itu Bang Destor pertanyaan. Nah, yang ketiga, bagaimana membuat konsumen Anda itu bangga dan loyal menggunakan produk Anda? Jadi, oh kalau saya nenteng buku Erlangga itu kelihatan keren, cool, terlihat pinter. Kira-kira gitu nggak, Bang? Iya, Pak. Jadi intinya kalau Erlangga itu kan sebagai apa ya Pak, brand yang nomor satu di Indonesia sekarang. Jadi ketika memang Mm-mm. konsumen kita memegang Erlangga, mereka tahu bahwa brand nomor satu sekarang itu adalah penerbit Erlangga. Hmm, iya, Jadi iya, iya. untuk itu sudah 10 tahun ke bawah Pak, sampai sekarang sudah menjadi brand. Dan saya percaya itu, Bang. Saya pakai petanya ya. Peta dari Erlangga itu memang agak lebih detail lah. Jadi ketika saya mau pergi ke luar kota itu kan rata-rata kami pakai peta ya. Walaupun sekarang udah ada Google Map ya, tapi kan Google Map harus buka HP. Nah ini bisa dipakai. Nah itu memang sudah bagus. Oke. Nah ini jadi ini adalah tiga pertanyaan utama tentang isu branding dan juga sustainability. Nah di situ maka tercipta apa ya? Unique selling proposition itu. Jadi kita mulai berpikir ya bahwa kalau kita punya suatu produk, kita harus berpikir bahwa apa sih yang bisa dilakukan agar produk kita itu melampaui, bukan sekedar dari fungsi produknya. Jadi gini, misalkan kita minum kopi ya, atau produk kita ada kopi. Jadi kopi ini kan sebenarnya bukan sekedar diminum ya. Sekarang ini kopi sudah menjadi gaya hidup. Jadi ada banyak cerita unik tentang kopi. Ketika kita ngomongin kopi itu kan yang pertama dari pembibitan, kemudian ada budidaya, kemudian ada panen, kemudian ada pasca panen itu. Nah, dari pasca panen aja sudah ada beberapa cerita. Jadi panen itu kemudian disorting, washing, sampai kopi itu tersaji di depan kita. Nah, beberapa cerita unik bahwa ternyata ketika kopi Gayo, kopinya itu terdiri memang bahan bakunya berasal dari Aceh. Petani kopinya itu dilatih hingga produknya itu jadi produk organik yang aman dipergunakan oleh siapa saja itu. Usaha kopinya itu memberdayakan perempuan. Jadi yang suka ngopi itu adalah laki-laki. Tapi kita tahu nggak sih bahwa pemetik kopi mostly 90% itu adalah wanita gitu. Jadi ini adalah sebuah cerita dari kopi. Jadi mereka itu memberdayakan perempuan, memberdayakan komunitas dan lain-lain. Nah, cerita-cerita unik inilah yang seringkali tidak diangkat. Padahal ini bisa menjadi nilai tambah bagi produk kita yang bisa
sekedar apa ya, melampaui dari sekedar fungsi produk. Jadi kopi not only for drink, tapi kopi itu adalah pemberdayaan, kopi itu adalah komitmen untuk melakukan yang terbaik, kopi itu adalah sebuah apa ya, kebiasaan yang baik, bangun pagi metik kopi. Jadi semuanya bisa apa ya, dilakukan dengan sepenuh hati itu. Nah, kita akan mencoba menjawab secara satu persatu. Jadi yang pertama, temukan unique selling proposition kita. Jadi ada dua hal, keunggulan dan juga keunikan. Keunggulan itu kita akan lebih baik dari sisi bahan atau dari sisi lainnya, yang memang ini adalah unique selling dari proposition kita atau keunggulan. Nah, keunikan kita itu melakukan dengan sesuatu yang khas itu. Jadi misalkan, oh, misalkan kita ngomongin cerita buku ya, kertasnya itu adalah kertas yang daur ulang itu, atau buku dari Erlangga itu kalau dia durasinya lama, tetapi bisa didaur ulang buat bikin buku lagi itu. Jadi ini disebut sebagai unique selling proposition yang membedakan antara produk kita dengan produk serupa milik kompetitor itu. Jadi ini yang memang harus dibuat secara unik, menarik, dan juga menyentuh emosi pelanggan itu. Jadi cerita menarik inilah yang memang apa ya, bisa menjadi bahan sebagai branding dan juga promosi agar ini loh ketika kita pakai produk ini tuh bisa prestisnya naik atau ininya alasan lah bahwa oh kalau ini apa ya, oh ini memberdayakan komunitas lokal, ini ramah lingkungan atau yang lain-lainnya itu. Jadi ini yang kita harus mencari strategi bahwa kita itu harus bikin produk yang menarik dan harus dipilih daripada produk lain. Ini ada 11 contoh, sorry, ada dua produk. Jadi yang pertama sama ya, ini adalah body wash. Kira-kira kalian itu milih yang mana? Sebentar. Mbak Khairunisa, kalau dari dua tampilan ini, kiri kanan, itu pilih yang mana Mbak? Pilih Sari Ayu atau pilih Cengs? Oh, Khairunisa, oh itu. Oh, ayo Yang Pak. atau siapa ini yang anu? Dede bisa ngobrol ini bisa sambil lihat layar nggak? Kamu nanti Bisa saya Pak. selalu ada di motor ya. Bisa. Nah, kamu pilih mana? Antara Kalau Cengs atau saya Sari Ayu? pribadi kalau ngeliat dari looknya Sari Ayu Pak. Sari Ayu. Oke. Iya. Dilihat dari looknya ya. Mbak Nelly, pilih mana? Sari Ayu atau Cengs? Cari aja Bapak. Sari Ayu karena pakai ya. Oke, ya udah ini dulu. Jadi dua orang pilih Sari Ayu. Jadi, nah, alasannya apa Mbak Nelly milih Sari Ayu? Awam. Karena yang cari ayu itu dipakai sehari-hari Bapak. Untuk produk sebelahnya Oh, saya kurang paham Bapak. karena dipakai sebelahnya ya. Oh, apa karena dipakai sehari-hari ya. Jadi memang sudah langganan ya. Oke. Dua-duanya sebenarnya benar. Jadi di sini ini ada dua hal itu. Jadi hand cream itu dia lebih ke arah apa ya? Bahwa kalau kamu beli hand cream, kamu itu bisa menyumbangkan lah satu hand cream itu ada 2,2 donasi itu. Jadi ini yang dilakukan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Sari Ayu itu eh, ini sebenarnya usulan saya sih. Jadi beberapa apa ya selling point-nya. Jadi sebenarnya kalau Sari Ayu itu bagus sih, tapi karena dia produk nasional ya dan sudah di itu. Jadi sebenarnya bagaimana sih lebih ke arah menggugah emosi sehingga kita itu lebih merasa apa ya buat alasan membelinya itu lebih jelas. Jadi selain karena udah biasa dan yang lain-lainnya ini. Jadi untuk Sari Ayu itu sebenarnya dia bisa mencoba memperlihatkan komposisi produk yang khas. Jadi misalkan bahan organik sehingga menampilkan kesan bahwa produknya itu berkualitas. Cuma dari ukuran font dan cara menampilkannya itu kurang jelas itu. Jadi
ini sebenarnya udah masukan ya buat Sari Ayu ya. Jadi agar lebih diperjelas atau bagaimana mereka mengoptimalkan petani lokal. Bahwa ini misalkan lulurnya itu lulur bengkoang, petani bengkoangnya itu seperti apa. Jadi menghasilkan bahan baku berkualitas sekaligus meningkatkan taraf dari teman-teman petani atau supplier itu. Jadi bisa menggugah emosi, menekankan nilai lebih dari sekedar fungsi. Jadi intinya membeli itu adalah membantu itu. Karena saat ini konsumen itu cerdas ya. Jadi khususnya generasi kalian nih, kalau ini campuran ya, yang tertarik pada eco green, social enterprise dan juga pelindungan anak. Jadi ada penelitian dari Nielsen. Jadi konsumen itu sekarang sudah sangat peduli dengan environmental issue. Jadi isu-isu kelestarian lingkungan itu mereka sudah peduli dan ini merata dari Asia Pasifik, Eropa, Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara itu sudah jelas. Jadi konsumen itu sudah mulai cerdas, khususnya generasi milenial, yang mereka ingin membeli produk yang aman dan juga ramah lingkungan. Jadi Asia Pasifik sudah meningkat, jadi jumlah konsumen yang peduli dengan produk-produk go green, terutama yang ramah lingkungan. Ini penelitian dari AC Nielsen. Nah ini. Nah, bisnis itu juga tidak sekedar, tidak sama dengan jual beli produk. Bisnis itu adalah bisnis yang berkelanjutan. Jadi ada identitas, ada transparansi, ada nilai, dan juga ada loyalitas itu. Jadi isu-isu sosial, lingkungan itu bisa disebut sebagai isu sustainability itu. Jadi sustainability itu tidak sulit sih. Jadi bagaimana kita mendampingi teman-teman pelaku UMKM itu bisa memberikan isu-isu sustainability. Jadi misalkan gini, ada teman-teman UMKM yang memberikan pelatihan bagi ibu-ibu sekitar untuk bisa menanam sayur hidroponik. Kemudian sayurnya dibeli oleh teman-teman UMKM karena itu jadi UMKM itu tidak hanya menjual sayur tapi mereka juga melatih ibu-ibu punya skill baru tapi juga meningkatkan taraf hidup dari ibu-ibu atau komunitas perempuan. Jadi ini cerita yang memang bisa diangkat sebagai bagian dari isu sustainability itu. Jadi kalau ini diceritakan, nah ini bisa jadi menjadi unique selling proposition dari branding, kemudian marketing, yang juga membangun identitas produk kita agar lebih baik dibandingkan dengan kompetitor yang lain itu. Nah, tugas hari ini, jadi kita nanti akan mencoba lah gimana sih menemukan cerita unik agar bisa membuat cerita-cerita bisnis yang lebih sustainable. Kalau ya kita untuk membantu teman-teman pelaku UMKM atau membantu perusahaan kita agar ini loh kita itu punya unique selling proposition atau sustainability yang merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha di masa depan yang berbasis people, profit, planet ini. Nah, kalau punya ini, nah harapannya ini tuh bisa diceritakan dan dikomunikasikan kepada publik sehingga dapat menarik calon pembeli, bahkan investor untuk menanamkan modal karena usaha kita itu lebih menarik dan lebih banyak menarik konsumen itu misalkan itu. Jadi salah satu caranya adalah membangun identitas produk dengan branding, komunikasi dan juga pemahaman akan proses bisnis secara keseluruhan itu. Nah, sustainability itu bukan sekedar isu lingkungan saja ya, tetapi sustainability itu juga bagaimana bisnis kita itu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat, melestarikan budaya lokal, mendorong gaya hidup positif, memanfaatkan pemasok lokal, dan melindungi hak anak-anak dan juga perempuan ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi isu sustainability itu secara, jadi kayak kalau terkenal kan saat ini ekonomi sirkular ya. Jadi misalkan ini contoh food sustainability. Jadi produksinya itu adalah organik, sejak dari tumbuh sampai dipanen itu intinya organik itu dan dilakukan secara berkelompok itu sehingga harganya itu bagus,
proses dan distribusinya itu mempergunakan komunitas, konsumsinya organik. Nah, bungkusnya kalau pakai bungkus itu biodegradable itu. Jadi sehingga dia bisa segera atau recyclable. Jadi bisa eh, daur ulangnya itu bisa lebih cepat dan bercampur dengan tanah itu. Jadi ini contoh-contoh caranya itu adalah misalkan dari pengadaan bahan baku. Jadi dari bahan baku itu dipilih bahan baku yang berkualitas. Jadi tinggal kita cari standar dari kualitas bahan baku, kualitas itu seperti apa. Terus jadi ada input, proses, output. Saya selalu itu. Terus produksinya, bagaimana karyawan di pabrik diperhatikan keamanannya. Kemudian bagaimana konsumsinya, bagaimana makanan yang dihasilkan itu tidak berbahaya pada konsumen. Terus kalau konsumen ingin komplain itu sudah jelas keterangannya itu. Jadi ini bisa dipakai. Nah, salah satu contohnya gini. Yang pertama, proses pemilihan bahan baku. Jadi prosesnya itu memperhatikan keamanan, asal pemasok. Jadi pemasoknya itu memang benar-benar lokal atau luar negeri, tapi udah jelas itu. Ada verifikasi pemilihan pemasok itu. Terus proses pengolahan. Jadi ketika proses pengolahan itu memperhatikan keselamatan karyawan di dapur. Jadi karyawannya itu sudah punya BPJS itu, atau ada remunerasi karyawan, keamanan, kebersihan, produksi, hemat energi, ada daur ulang limbahnya. Jadi di karyawan pabriknya itu mempergunakan lampu yang ramah lingkungan, pakai LED atau yang lain-lainnya, atau mereka mungkin malah punya surya panel atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian dari sisi proses konsumsinya, jadi ada layanan buat komplain, ada tenggat waktunya, masa kadaluarsa, ada ada layanan purna jual. Ketika ada apa-apa itu mereka bisa menghubungi konsumen. Jadi itu bisa dipakai. Nah, ini contohnya tadi mereka donasi yang oh ini nggak kelihatan ya, yang change itu. Terus ini Cliff itu mereka pakai refill. Jadi mereka pakai refill sehingga tidak memberatkan. Terus peduli dengan jadi ada don't let friends buy cigarette. Jadi jangan biarkan teman-teman kita itu membeli rokok. Jadi hidup itu adalah tentang pilihan itu. Jadi ini contoh-contoh yang bisa dipakai itu. Nah, gini, eh, kita bisa coba, jadi sebutkan minimal 2 dalam setiap proses bisnis ini. Jadi misalnya gini, ketika ada proses pemilihan bahan baku, isu sustainability yang bisa dipakai itu apa aja sih? Itu. Mbak, siapa yang on cam? Mbak Nelly, boleh? Jadi misalkan gini, ada contoh pemilihan bahan baku. Kira-kira isu sustainability yang bisa dipakai itu apa dalam proses pemilihan bahan baku? Ini masih pemilihan ya. Jadi eh, gimana sih cara memilihnya? Mbak Nelly boleh minta tolong? Sebentar nih Bapak. Oke. Mbak Desi tugasnya proses pengolahan. Kira-kira apa Mbak? Mbak Desi dan kawan-kawan. Jadi yang Mbak Nelly yang pemilihan, Mbak Desi Baik, Pak. yang proses pengolahan itu. Ada contohnya? Terus, yang on cam cuma 2 aja. Baik, Pak. Siapa dulu? Nelly dulu atau Desi dulu? Bang Mbak Nestor, distribusi. Misalkan contohnya. Oh, ini sudah di jalan ini Bang Nestor. Udah nyetir ini. Bisa sambil jawab nggak Bang? Bapak Atau izin Bang untuk Habil? produksi itu Oke, nanti bebas atau ditentukan, Pak? bebas. Jadi kita kan cuma isu sustainability misalkan untuk proses pemilihan bahan baku itu yang seperti apa. Terus proses pengolahan bahan bakunya itu seperti apa. Tidak sama nggak apa karena kan kalian beda-beda. Atau Baik, proses Pak. distribusinya seperti apa gitu. Izin untuk proses
pengolahan bahan baku ya Pak pada tas dari kain bekas ya Pak atau kain mungkin Perca. pakaian-pakaian yang digunakan ya kain perca itu yang eco cleaning Pak dan sanitasi ramah lingkungan. Sanitasinya ramah lingkungan ya. Oke, Ya, kain bekas itu wajib bisa. dicuci sebelum dijahit ya Pak ya. Proses pencucian massal itu kan beresiko Oke, boros air jadi ya. mm-mm. Jika menggunakan deterjen kimia yang standar. Jadi deterjennya itu mungkin yang khusus yang tidak merusak ya Pak, yang tidak merusak lingkungan. Ya, Lalu untuk deterjen itu bisa digunakan dengan deterjen biodegradable yang ramah lingkungan yaitu sabun alami yang lerak Pak, yang biasa buat batik itu loh Pak. batik. Oke, itu pengolahan ya. Oke, Ya, pengolahan udah clear. Mbak Nelly udah nemu kalau proses pemilihan bahan baku? Sudah Bapak. Gimana, Mbak? Dalam produknya itu industri kopi Bapak. Oke, bahan bakunya seperti apa? Untuk pemilihan bakunya Green Bean berbasis sustainable, berfokus pada mitigasi dampak lingkungan akibat perubahan iklim, pelestarian hutan, serta kesejahteraan petani lokal Bapak. Oke, jadi kalau saya ringkas, intinya mereka bahan bakunya itu dari petani lokal. Yang kedua adalah apa ya, organik gitu ya. Iya Bapak. Oke, nah proses distribusi ada yang mau dibantu? Habil, boleh? Tadi Bapak katanya mau Bapak. Oke, ya proses distribusinya itu gimana? Contoh distribusi yang ada isu sustainability-nya. Jadi ini ada 4 hal yang memang proses bisnisnya. Oke, baik. Ini karena waktu ya. Jadi gini, jadi kalau jadi memang bahan bakunya itu sudah jelas. Jadi misalkan dia memilih apa komunitas lokal sehingga ada bantuan buat teman-teman lokal. Yang kedua, dia dilakukan memang sebaiknya yang organik itu. Kalau pengolahannya ya tadi pengolahannya dilakukan hati-hati, tidak membuang sampah dan yang lain-lain, hemat listrik, hemat air atau yang lainnya. Distribusi juga, jadi distribusi itu melibatkan komunitas itu atau melibatkan bisa community atau kita bikin apa ya komunitas yang peduli lingkungan itu. Nah, proses konsumsinya itu ada ini kalau ada apa-apa itu menghubunginya jelas. Ada apa namanya eh kadaluarsa dan yang lain-lainnya itu. Nah, regulasi tentang sustainability itu ada POJK. Jadi POJK nomor 51 tahun 2017 bahwa bank itu didorong memberikan kredit bagi bisnis yang berprinsip keberlanjutan. Jadi ada 20% dana disisihkan kepada bisnis yang berprinsip berkelanjutan. Dan perusahaan besar harus membuat laporan sustainability itu. Jadi, nah makanya ketika perusahaan besar bikin sustainability, untuk perusahaan kecil itu mereka ya kita arahkan sih agar mereka bisa bikin sustainability report itu. Nah, makanya bagaimana sih agar kita bisa mengkomunikasikan bisnis kita itu secara strategis. Nah, makanya dibuatlah sustainability company profile itu yang terfokus kepada eh, apa ya Sustainable Development Goals atau SDG. Jadi dari no poverty, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender dan lain-lain. Ada 17 lah itu yang nanti akan dibahas sendiri. Nah, di sini ada namanya itu GRI, sorry. GRI ini adalah Global Reporting Initiative yang mereka mengeluarkan standar tentang sustainability report ini. Ini kita saja tentang GRI. Nah, GRI ada di Indonesia. Kemudian saya salah satu apa ya namanya trainer bersertifikat dari GRI yang membuatkan pelaku UMKM untuk membuat sustainability company profile itu. Jadi
Kenapa kita bikin sustainability profile itu buat memudahkan agar kita itu bisa branding, marketing, dan juga ekspor. Karena memang negara Eropa, Amerika itu sangat ketat ya. Mereka ingin bahan baku yang digunakan aman, tersertifikasi, tenaga kerjanya terlindungi, dan usahanya itu tidak merusak lingkungan itu. Nah, kita bisa pakai cerita-cerita unik dari bisnis yang kita miliki untuk sebagai branding dan pemasaran itu. Karena memang pasar ekspor itu mensyaratkan produk yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan itu. Jadi intinya nilai keberlanjutan ini yang dipakai sebagai profil unik dari perusahaan kita ini. Nah, makanya mahasiswa harapannya dapat membantu pelaku UMKM untuk memiliki company profile ala sustainability atau sustainability company profile ala GRI itu. Nah, di sini ada ini. Jadi di sustainability profile ala GRI itu akan dipisahkan. Ada GRI 200 itu tentang ekonomi, ada GRI 300 itu tentang kelestarian lingkungan, dan ada GRI 400 itu tentang sosial itu. Jadi people, profit, planet itu. Jadi di GRI 200 itu bagaimana sih tentang kondisi 201 itu economic performance itu. Jadi economic performance itu adalah bagaimana sih kinerja ekonominya itu. Terus kehadiran pasarnya itu seperti apa? Terus bagaimana sih dampak ekonomi tidak langsungnya? 204 itu praktek pengadaannya itu seperti apa? Jadi pemilihan, kenapa sih memilih konsumen itu? Anti korupsi, terus anti kompetitif itu, anti persaingan itu. Kemudian ada kelestarian lingkungan itu pemilihan material, pemilihan bahan bakunya itu seperti apa, terus ketersediaan energinya seperti apa, pengolahan airnya itu seperti apa, keanekaragaman lingkungannya itu seperti apa, bagaimana mengatasi emisi, bagaimana mengatasi limbah cair dan sampah, bagaimana kepatuhan kelestarian lingkungannya, terus bagaimana mereka juga penilaian lingkungan dari pemasoknya itu seperti apa. Kemudian dari sisi sosial itu tentang tenaga kerja. Jadi hubungan manajemennya itu seperti apa, kesehatan dan keselamatan kerjanya, sampai dengan kepatuhan socio-economic compliance, jadi kepatuhan sosial ekonomi. Jadi ini GRI yang dipakai untuk membuat sustainability company profile itu. Jadi ini yang nanti dimasukkan ke profil perusahaan. Jadi mereka milih pemasoknya seperti apa, tenaga kerja itu sudah punya BPJS atau tidak, kecelakaan kerja seperti apa, keselamatan, dan yang lain-lain itu. Nah, caranya buka GRI standarnya yang tadi, jadi dibuka, terus diungkapkan topik spesifiknya, kemudian setiap pengungkapannya itu disampaikan. Jadi ini standarnya, kemudian ditulis kreatif, gunakan kalimat pendek, subjek, predikat, objek, kemudian pakai struktur paragraf itu. Nah, ini sebentar, saya stop share dulu. Ini ada contoh, jadi besok teman-teman itu diharapkan bisa bikin sustainability. Ini salah satu contoh, ini dari kelompok wanita tani. Sebentar, saya coba kecilkan ya. Jadi ini adalah contoh GRI dari kelompok wanita tani. Nih, biar halaman per halamannya itu, sustainability company profile dari kelompok wanita tani. Ini, jadi yang pertama menerangkan tentang perusahaan. Kulon Progo dikenal dengan pertanian cabai yang melimpah di pesisir Kulon Progo, sehingga ada namanya inovasi abon cabai. Nah, salah satunya yang dipakai adalah KWT Melatinyos di Kulon Progo. Mereka bikin usaha abon cabai nyos itu.
Kemudian ada sekilas menerangkan tentang mereka berproses dari kelangkaan cabai, kemudian bikin cabai kering itu. Nah, produk utamanya mereka punya abon cabai. Nah, di sini mereka jelas kapasitasnya itu cuma produksinya itu cuma 2.000 botol. Jumlah masakan diberikan 20 orang. Terus jumlah kecelakaan kerjanya tidak ada. Nanti bisa cari lagi sih isu-isu lainnya. Nah, nilai strateginya itu kemitraan lokal ya. Mereka jelas ya pakai lokal. Ada pendidikan, ada pemberdayaan, terus bahan bakunya itu jaminan kualitas tinggi itu. Tata kelolanya ada ketua kelompok, ada tim produksi, ada tim packaging. Kegiatan yang dilakukan ada BIMTEK dan praktek, kerjasama dengan OPD, ini dengan BI itu disampaikan. Nah, mereka bikin sustainability-nya. Jadi intinya dari 31 Januari hingga 31 Desember 2020 pakai GRI standar. Yang tadi ada GRI, sebenarnya ada 200, 300, 400. Cuma karena ini apa 200 nggak ketemu, 300 nggak ketemu, mereka langsung ke 400. Jadi ini bikinan mereka sebenarnya saya cuma apa ya mendesain aja. Jadi sebenarnya harusnya ada 200, 300, 400 itu. Tapi 200 nggak ketemu, mereka 300. Nah, di 400 itu komposisi dan remunerasi karyawan disampaikan. Seperti apalah itu. Keselamatan kerjanya, tidak ada kecelakaan. Nah, mereka ada cara bikin SOP pekerjaan. Karyawan wajib menggunakan peralatan, terus pegawai wajib menjaga kebersihan, itu contoh-contohnya. Terus ada non-diskriminasi, jadi ya karena wanita-wanita ya, terus tidak ada pekerja anak, terus ada masyarakat lokal itu. Jadi tidak harus semuanya ada, tapi yang paling ada lagi itu. Nah ini pemberian bibit dan yang lain-lainnya. Ini contoh yang nanti akan coba kita share sebagai bagian dari itu. Nah, ini kalau ada apa-apa bisa menghubungi Ibu Titin. Kemudian ada dokumentasinya, dokumentasi pendukung, halal, dan yang lain-lainnya. Begitu. Kira-kira bisa ya, teman-teman, bikin ini? Ya, mudah-mudahan bisa lah. Bintangnya Pak. Dede harusnya bisa lah. Udah pernah bikin kan kamu? Enggak mengenai enggak Pak, mau Michael maksudnya membuat jelas itu untuk sustainability company profile itu berdasarkan company yang kita tahu atau bagaimana atau Oke, jadi ini. Jadi sebenarnya sustainability company itu profile itu memang berdasarkan ya kondisi real aja. Jadi kalau tadi kan ada ini ya, ini tidak harus sorry. Jadi tidak harus semuanya ada. Jadi kita pakai yang ada aja. Jadi misalkan 200 itu misalkan economic performance. Jadi kondisi ekonominya itu seperti apa? Pasar yang diinginkan itu seperti apa? Indirect economic. Jadi dampak secara tidak langsungnya itu seperti apa. Jadi kami memberdayakan 20 orang ibu-ibu. Dari 20 orang ibu-ibu itu mereka rata-rata punya anak 2. Sehingga yang diberdayakan itu indirectnya itu 20, directnya itu 20, indirectnya itu ada misalkan ibu-ibu sendirian ya berarti 3 kali 20 kayak gitu sih Mas. Yang ada saja sih. Terus apa sih yang dilakukan buat energi? Karena sekarang kan bensin habis ya, bensin mahal. Jadi kita pakai solar panel atau kita memang apa ruangannya itu dibuka sehingga tidak pakai listrik yang terlalu banyak. Hal-hal yang seperti itu sih. Kita belum punya BPJS, tetapi kalau ada yang sakit itu ada subsidi kayak gitu sih. Gitu. Jadi ada cuti hamil itu bisa dipakai loh sebagai bagian dari apa sustainability report. Jadi itu. Jadi ada intinya eh, ada apa ya? Tidak harus semuanya, tetapi yang ada aja yang bisa dipakai. Gitu Mas Dede. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini sudah habis hampir jam 17.30. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ada tugas khusus diselesaikan pada UAS itu adalah kalian bikin
sustainability company profile itu. Jadi nanti contoh akan saya kirimkan. Mungkin itu ya, teman-teman. Boleh minta itu kita ambil dokumentasi. Montem. Aduh, Montem. ini Ori kok gitu. Oke. Hai Nonisa, Nendika, Ya, Pak. ya udah. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik, Kan buku terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan.